warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama pada tahap pertama yaitu tahap pencatatan. Nah, yang paling penting di dalam akuntansi dari mulai awal sampai akhir yaitu bagaimana kita memahami mengenai mekanisme debit kredit atau kita sebut sebagai analisis debit kredit. Ketika kita tidak mengetahui sama sekali ketika bertambah itu di debit atau di kredit, maka dari awal sampai akhir materi akuntansi tidak akan diperoleh dengan baik. Sarankan semoga kalian bisa memahami konsep awal mengenai analisis debit kredit. Langsung saja kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Ketika adanya transaksi, pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan tahap pencatatan melalui jurnal umum. Dari transaksi ke jurnal umum disebut dengan menjurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, kertas kerja, ayat jurnal penyesuaian, laporan keuangan terbagi menjadi 3, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca, kemudian jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. 4 tahap di dalam akuntansi secara umum. Dari jurnal umum ke buku besar disebut dengan tahap pencatatan, ini neraca saldo, kertas kerja, dan ayat jurnal penyesuaian atau AJP disebut dengan tahap pengintisaran. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap pelaporan. Ada 3 laporan keuangan di dalam akuntansi perusahaan jasa. Terakhir, dari jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik disebut sebagai tahap penutupan. Nah, kita membahas mengenai jurnal umum. Jurnal umum itu disebut sebagai buku harian atau catatan harian pada perusahaan. Dari mulai analisis transaksi, kemudian menjurnal, ini adalah format jurnal umum. Yang pertama ada judul. Judul itu berisi mengenai nama perusahaan. Contoh di sini tempat cuci motor dan mobil bersih Jaya. Kita tulis jurnal umumnya sebagai judul siklus mana yang kita tulis. Ini ada periodenya, waktunya kapan, ketika di dalam 1 tahun berarti 31 Desember tahun sekian. Ini kita ambil contohnya di dalam 1 bulan. Apabila kita menghilangkan 3 angka, kita tulis dalam ribuan rupiah. Pertama ada tanggal, ada nama akun atau keterangan. Biasanya ibu menggunakan nama akun saja, cukup untuk latihan. Kemudian ada referensi. Referensi ini diisi dengan nomor akun dari akun 1 sampai akun 5. Kemudian ada debit dan kredit. Antara debit dan kredit jumlahnya harus seimbang atau balance. Sertai halaman. Contoh ini ibu sebutkan sebagai halaman 1. Nah, selanjutnya kita lihat contoh transaksi. Pada tanggal 15 Februari 2020 membeli peralatan sebesar 5 juta secara kredit. Sebelum kita tuliskan ke dalam jurnal umum, maka kita harus memahami analisis debit dan kreditnya. Ketika bertambah di mana, berkurang di mana. Maka kita lihat seperti ini. Di sini membeli peralatan, artinya peralatan kita bertambah. Ketika peralatan bertambah, maka posisi di debit. Dan di sini juga ditulis secara kredit, artinya kita mempunyai hutang perusahaan atau utang usaha. Maka ketika utang usaha bertambah, dia posisi di kredit. Antara debit dan kredit posisinya harus sama, balance. Nah, di sini disebutkan 5 juta, tapi ibu tuliskan dalam ribuan rupiah. Artinya 3 angka di belakang atau 3 nol di belakang ibu hilangkan. Jurnal umumnya seperti apa? Kita lihat berikutnya. Tadi peralatan kita tulis di sini. Kemudian utang usaha kita tulis di bawahnya agak sedikit menjorok dan posisinya di debit. Kemudian utang usaha posisinya di kredit. Jangan lupa kita menuliskan tanggal di sini ada Januari 2020, berarti bulan dan tahun di sini adalah tanggalnya. Selanjutnya untuk buku besar. Buku besar itu apa? Buku besar itu adalah tahap pencatatan di mana nama akun-akun dari nomor akun 1 sampai akun 5 dipisahkan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada jurnal umum memuat akun peralatan dan utang usaha, artinya harus ada 2 kolom di dalam buku besar, yaitu untuk akun khusus peralatan dan untuk akun khusus utang usaha.
ketika kita posting ke dalam buku besar, maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama kita tulis judul sama seperti jurnal umum, hanya bedanya di sini judulnya buku besar, kalau tadi jurnal umum. Kemudian bagian nama akun peralatan kita simpan di sebelah kiri. Nomor referensi di sini kita tulis peralatan, berhubung dia harta nomor 1 maka kita tulis 111. Kita bedakan dengan akun lancar ya. Ketika akun lancar 101 contohnya, maka peralatan sebagai akun tetap dia 111. Disimpan di sebelah kanan atas, kemudian kita tulis di jurnal umum nomor referensinya. Selanjutnya, ini adalah format kolom dari buku besar. Perbedaannya di sini ditambahkan dengan saldo debit kredit. Kalau tadi kita hanya menuliskan sampai debit kredit, kalau di sini ditulis kembali saldo debit kredit. Selanjutnya untuk nomor halaman dari jurnal umum, berhubung jurnal umum halaman 1, maka ibu tuliskan JU1 di nomor referensi buku besar. Jadi seperti ini. Kalau di referensi jurnal umum dia bersifat nomor, kalau di referensi buku besar menuliskan halaman dari jurnal umum. Berhubung peralatan nominalnya 5 juta di debit, maka ibu tulis di debit, lalu kita tulis saldonya di debit juga. Apabila terjadi kondisi seperti ini, di sini 5 juta debit, kemudian di kreditnya 7 juta. Antara debit dan kredit itu kan lebih besar kredit ya, di sini 7 juta. Jadi selisih antara 5 juta ke 7 juta, sisanya 2 juta, kita simpan di tempat yang lebih besar di sini. Di saldonya berarti di sini 2 juta. Utang usaha sama, kita tuliskan nama akunnya di sebelah kiri atas, kemudian kita tuliskan nomor akunnya di sebelah kanan atas. Nomor akun bisa menggunakan 2 digit atau 3 digit. Berhubung di dalam suatu perusahaan banyak nama-nama akunnya, maka lebih baik menggunakan lebih dari 1 digit. Tadi berhubung utang usaha di posisi kredit, maka ditulis posisi kredit dan saldonya juga disimpan di kredit. Demikian yang dapat ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.